우리 천만나가 엄마 아빠 삼킨 거죠 지금? Assalamualaikum, halo teman-teman. Kita bertemu lagi. Kali ini kita akan melanjutkan membahas film The Uncanny Counter part yang kedua. Sebelum kalian menonton part yang satu ini, saya sarankan untuk menonton part sebelumnya agar kalian lebih memahami alur ceritanya. Jika sudah, oke, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. 알면서 모른 척하고. Kali ini kita diperlihatkan Somon yang sedang menyapu di halaman kedai. Di sana Somon melihat wilayah khusus terbuka di dekatnya. Lalu tanpa sadar dia mulai menyentuh wilayah itu dan memainkannya. Hana dan anggota lain yang melihat hal itu sangat terkejut karena mereka sendiri tak bisa melakukan hal itu. Hal itu pun membuat para anggota berpikir kalau Somon mungkin bisa mengendalikan wilayah khusus dan membantu mereka nantinya. 안 되는 게 아니라 못해요. 제가 괜히 특자가 아니구나. Beberapa hari kemudian, para konter laki-laki menemukan seorang roh jahat di sebuah pusat perbelanjaan. Somon yang menemukan roh itu sengaja mengikutinya sampai ke dalam lift. Namun roh jahat itu ternyata menyadari keberadaan Somon. Akhirnya Somon dan roh jahat tersebut bertarung. Dan ternyata roh jahat tersebut adalah roh jahat level 3, sehingga ia bisa dengan mudah mengalahkan Somon. Kemudian Hana datang untuk menyelamatkan Somon, namun ia juga ternyata tidak bisa mengalahkan roh jahat tersebut. Sampai akhirnya Motak datang dan langsung mengajar roh jahat tersebut. Sayangnya sebelum mensucikan roh jahat itu, petugas keamanan datang menangkap roh jahat tersebut. Akhirnya para konter pun terpaksa pulang dengan tangan kosong. 가도 되는 거예요? 나 보는 눈이 많아서. Kemudian Motak kembali bertemu dengan Letnan Jungyong untuk menyelidiki kasus kematiannya. Dari handphonenya dahulu, Motak mendapatkan bukti kematian dari seorang wanita yang bernama Yongnian. Sepertinya kasus kematian wanita ini berhubungan dengan apa yang terjadi kepadanya, dan kemungkinan besar pemerintah memiliki pengaruh besar dalam menyembunyikan kasus tersebut. Oleh sebab itu, Motak dan Jungyong akhirnya memulai penyelidikan mereka ke kediaman wanita tersebut. Di sana, mereka pun berhasil menemukan sampel darah sebagai bukti pembunuhan. 이 정도면 상황을 보겠죠? Di waktu yang sama, Hana terlihat datang ke rumah masa lalunya. Di sana terlihat dahulu Hana memiliki keluarga yang sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu hilang semenjak kematian anggota keluarganya satu persatu karena suatu masalah. Tak disangka sejak tadi Somon ternyata mengikuti Hana. Mereka pun sangat terkejut karena di tempat itu ada teman sekolah Somon dan adiknya yang tinggal di sana. Ia mengaku kalau ayahnya selalu kasar pada mereka, jadi mereka pun kabur dan bersembunyi di sana. Oleh sebab itu, Somon meminta izin pada Motak agar mereka berdua bisa tinggal di Kedemi untuk sementara waktu. Saat itu, beberapa preman tiba-tiba datang menggerebek tempat tersebut. Hana dan Somon pun berusaha melindungi gadis itu dan melawan semua preman di sana. Di luar, pemimpin preman itu duduk manis di dalam mobil. Rupanya orang itu adalah orang yang telah menusuk Motak dahulu. Motak kembali mengingat jelas wajah lelaki itu, sehingga dia pun sangat marah kepadanya. Lelaki yang bernama Chang Yu itu pun sangat terkejut karena yang ia tahu Motak sudah meninggal dunia 7 tahun lalu. 마약을 하도 많이 해서 기억이 끊기. Namun saat Hana mencoba melihat masa lalunya, ternyata Chang Yu hanyalah suruhan dari pemimpin perusahaan besar yang bernama perusahaan Tesin. Oleh sebab itulah Motak dan yang lainnya pun menghapus ingatan Chang Yu dan mengirimnya ke perusahaan itu dengan dimasukkan ke dalam karung. Tak disangka sang pemimpin perusahaan Tesin ternyata adalah kakak kandung Chang Yu yang bernama Hang Yu. Hal ini membuat Motak semakin kebingungan mengapa seorang pemimpin perusahaan besar mencoba membunuhnya. Apakah itu semua ada hubungannya dengan kematian Yongmin? 이게 뭐지?
Sementara itu, Chang Yu yang sudah sadar tidak bisa mengingat apa yang terjadi kepadanya. Padahal rekannya dengan jelas mengatakan kalau yang menyerang mereka adalah Motak dan teman-temannya. Chang Yu yang mendengar hal itu berkata kalau rekannya hanyalah berhalusinasi karena jelas-jelas Motak telah meninggal 7 tahun yang lalu. 근데 분명 강호탁 그 자식이 잘못 본 거지. Untuk memastikan hal itu, Hang Yu meminta mereka semua untuk menyelidiki keberadaan Motak. Kalau benar dia masih hidup, mereka diminta untuk segera membunuhnya di hadapan Hang Yu. Tak disangka sejak 7 tahun silam, Motak selalu diincar oleh Hang Yu dan bawahannya karena ia mengetahui rahasia yang sangat besar yang akan mengancam posisi sang wali kota. Jadi, Hang Yu yang selama ini banyak mendapatkan bantuan dari wali kota, mau tak mau juga harus terlibat dalam kasus ini. Selain itu, jika wali kota bisa mempertahankan reputasinya dan mencalonkan diri sebagai presiden, maka Hang Yu dan rekan-rekannya akan mendapatkan posisi di pemerintahan. 매워. 감옥. Beberapa hari kemudian, wali kota mengumpulkan mereka semua untuk membicarakan perihal seorang anggota parlemen yang sekarang mencoba menghalanginya. Jadi, ia pun meminta Sang Pil untuk memberikan sedikit pelajaran pada anggota parlemen tersebut. Sang Pil kemudian meminta seseorang pegawai yang sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri untuk melakukan tugas itu, dan tak disangka pegawai itu ternyata adalah roh jahat level 3 yang membunuh Choi. Ia bernama Chang Xin. Saat melakukan tugasnya, Chang Xin lagi-lagi dikuasai oleh roh jahat di dalam tubuhnya, sehingga ia tidak sengaja malah membunuh anggota parlemen tersebut. Hal ini tentu saja menjadi ancaman besar untuk wali kota dan bawahannya, karena jika pembunuhan itu terungkap, maka mereka pasti akan terkena imbasnya. Jung Yong yang menangani kasus itu dengan mudah mendapatkan gambar Chang Xin yang tertangkap pada CCTV di sekitar TKP. Hal itu pun membuat wali kota sangat marah pada Sang Pil. Oleh sebab itu, wali kota pun terpaksa meminta Sang Pil untuk membunuh Chang Xin. Sesampainya di pabrik, Sang Pil langsung memarahi Chang Xin dan menodongkan pistol ke arahnya. Hal itu pun membuat Chang Xin sangat kecewa karena selama ini ia sudah menganggap Sang Pil sebagai ayahnya sendiri. Namun, karena nyawanya juga terancam, roh jahat yang ada di dalam tubuhnya kembali menguasai tubuh Chang Xin dan memerintahkan untuk membunuh Sang Pil. Keesokan harinya, Somon terlihat mulai tertarik untuk menyelidiki kasus yang sedang diselidiki oleh Motak. Dia pun mencoba membongkar barang-barang milik kedua orang tuanya, berharap menemukan petunjuk di sana. Tak diduga, di dalam buku catatan ayahnya, Somon menemukan sebuah memory card yang berisi sebuah video. Somon pun langsung pergi ke markas untuk menunjukkan video itu pada Motak. Setelah melihat video itu, Motak berkata kalau video itu pasti ada kaitannya dengan jasad Yongmin yang sampai saat ini belum ditemukan. 김영님 사건이 왜요? Selain itu, Motak mendapatkan informasi tentang sampel darah yang kemarin dia temukan bersama dengan Jung Yong. Dari sampel itu, mereka mendapatkan jejak si pelaku yang tak lain adalah Chang Xin. Dari catatan kejahatannya, Chang Xin memang dikenal sebagai pembunuh bayaran yang sangat kejam. Oleh sebab itulah, roh jahat yang berada di dalam tubuhnya seperti menemukan inang yang cocok untuk membunuh manusia. Hal ini yang membuat roh jahat di tubuh Chang Xin mendapatkan level yang tinggi, dan bukan tidak mungkin level itu akan terus bertambah. Motak yang mengetahui hal itu menjadi khawatir karena kini pihak kepolisian juga akan berurusan dengan roh jahat. Sejak mendapatkan informasi itu, Motak dan Somon bekerjasama untuk mencari keberadaan Chang Xin. Namun di tengah penyidikan itu, Somon akhirnya mengetahui kalau kematian kedua orang tuanya bukanlah kecelakaan, melainkan sebuah pembunuhan. Dan yang membuatnya terkejut, Motak ternyata adalah rekan ayahnya yang juga menyelidiki kasus yang sama. Setelah mengetahui hal itu, Somon merasa kecewa karena Motak dan yang lainnya selama ini telah menyembunyikan fakta dari Somon. Padahal selama ini ia selalu menyalahkan dirinya atas kematian kedua orang tuanya. 그래, 살인이야.
Sejak kejadian itu, Somon tidak pernah pergi ke markas selama beberapa hari. Sampai akhirnya Hana pergi menemui Somon di rumahnya. Hana berkata kalau dia ingin meminta maaf mewakili anggota konter yang lain karena sudah menyembunyikan hal itu dari Somon. Jadi sebagai permintaan maaf, Hana ingin mengajak Somon untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di hari kematian kedua orang tuanya. Dengan kekuatan yang Hana miliki, mereka berdua pun akhirnya pergi ke masa lalu dan melihat kejadian kecelakaan 7 tahun lalu. Melihat kedua orang tuanya lagi membuat hati Somon semakin tersayat. Apalagi di hari kecelakaan itu, ia dan kedua orang tuanya sedang bahagia merencanakan liburan bersama. 그림책에는 좀 그려 넣어줘. Dari kejadian itu, mereka pun melihat si pengemudi truk yang menabrak mobil keluarga Somon bersama dengan satu orang lainnya, yang ternyata adalah Changsin. Naasnya, roh kedua orang tua Somon ternyata dihisap oleh Changsin, sehingga selama ini roh orang tua Somon masih terjebak di dalam tubuh Changsin. Melihat hal itu, Somon sangat marah pada Changsin dan berniat menghajarnya. Namun Hana mencoba menahan Somon karena hal itu hanya akan mengacaukan keadaan. Tak disangka Changsin sendiri ternyata mampu melihat mereka. Jadi mau tidak mau mereka berdua harus melawan roh jahat itu sebelum mereka yang dibunuh. Somon yang sudah diliputi amarah langsung menyerang Changsin, meskipun ia tahu kalau ia tentu saja tidak akan mampu mengalahkannya. Beruntung, Hana langsung membawa Somon kembali ke dunia nyata sebelum Somon mengacaukan keadaan. Tapi sayangnya Changsin sudah terlanjur mengenali wajah mereka, sehingga kini Changsin bisa lebih mempersiapkan diri untuk melawan mereka. Setelah kejadian itu, Somon dan yang lainnya memutuskan untuk menangkap Changsin agar mereka bisa membalas dendam dan membebaskan roh orang tua Somon. Untuk kasus kali ini, mereka pun bekerja sama dengan Jongyong untuk lebih memudahkan pencarian. Sayangnya mereka gagal menemukan Changsin di tempat pembuangan mobil, malah menemukan mayat sang pil yang terjepit di antara tumpukan mobil. Jongyong yang melihat hal itu langsung melapor pada pihak kepolisian dan mendesak kepala polisi untuk menetapkan Changsin sebagai buronan. Beberapa hari kemudian, di tengah pencarian Changsin yang masih terus berlanjut, Hana kembali merasakan keberadaan roh jahat di sekitar tempat mereka. Ternyata roh jahat itu adalah pamannya sendiri. Oleh sebab itulah Motak dan yang lainnya pun segera bergegas untuk menangkapnya. Namun di tengah perjalanan, Chang Yu dan rekannya menabrak mobil konter dengan sebuah truk. Meskipun terluka cukup parah, namun para konter ternyata masih selamat dari kecelakaan itu. Karena saat ini mereka harus segera menangkap roh jahat, jadi mereka pun tak ingin membuang waktu dan segera pergi. Hana yang memiliki dendam tersendiri pada pamannya meminta izin agar ia bisa menghajar pamannya sendirian. Alhasil mereka pun berhasil mensucikan roh jahat dari tubuh paman Hana. Keesokan harinya, Motak dan yang lainnya kembali menyelidiki video kejahatan yang dilakukan oleh wali kota. Dari penyelidikan itu, mereka menemukan fakta tentang reservoir yang disembunyikan oleh wali kota. Mereka menduga kalau reservoir itu terungkap, wali kota terancam tidak akan bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Setelah penyelidikan panjang, para konter akhirnya berhasil menemukan reservoir yang disembunyikan oleh wali kota dan para bawahannya. Reservoir itu ternyata adalah tempat pembuangan limbah yang berisi sampah dan beberapa potongan tubuh manusia. Dan yang lebih mengejutkan, air yang mengalir di seluruh kota ternyata berasal dari limbah tersebut. Hal itu pun membuat semua konter sangat marah. Pada malam harinya, saat di perjalanan pulang, Somon merasakan ada aura aneh yang mengikutinya. Tak disangka, orang yang mengikuti Somon ternyata adalah Changsin.
Akhirnya mereka pun bertemu dan bertarung di tempat tersebut. Somon yang dikuasai oleh amarahnya membuat ia tidak bisa berpikir dengan jernih. Awalnya Somon tentu saja bukan tandingan Changsin, namun saat melihat munculnya wilayah counter, Somon merasa mendapatkan sedikit harapan, dan kecerobohan Somon itu pun membuat Changsin menyadari wilayah khusus counter merupakan sumber kekuatan para counter, dan ia pun berusaha menghindarinya. 니들이 갑자기 세지는 차가운 게 같고 Kemudian Changsin mengajar Samon sampai ia tak sadarkan diri. Beruntung Jungyong yang sedang berpatroli menemukan mereka dan menghentikan Changsin. Setelah itu Motak dan anggota counter yang lain juga sampai di sana. Saat melihat mereka datang, Changsin memutuskan untuk kabur dari tempat tersebut. 수문아! Melihat keadaan Samon yang terluka, Chu langsung bergegas mengobatinya. Pengobatan kali ini sepertinya cukup berbeda, karena luka di tubuh Samon sangatlah parah. Demi mengobati Samon, rambut Chu perlahan-lahan mulai memutih dan ia pun pingsan. Saat terbangun, Samon bercerita pada Chu perihal rahasia wilayah khusus yang sudah diketahui oleh Changsin. Hal itu tentu saja akan semakin menyulitkan mereka untuk menangkap Changsin. Keesokan harinya, Motak mengajak Somon untuk pergi menyelidiki kasus reservoir. Di sana mereka bertemu dengan seorang lelaki yang berniat balas dendam pada wali kota karena aliran air dari reservoir telah membuat putrinya sakit keras, dan tak diduga lelaki itu ternyata juga teman ayah Somon yang juga mengetahui semua kejahatan wali kota. Hal itu pun membuat Somon dan Motak semakin kesal dan bertekad untuk membantu lelaki itu untuk balas dendam. 공무원들처럼 돌아가시진 않았을 거예요. Beberapa hari kemudian, wali kota dijadwalkan menghadiri sebuah acara kampanye untuk pencalonan presiden. Kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh para counter untuk mengungkap semua kejahatan wali kota pada masyarakat. Tak disangka rencana itu pun berjalan dengan cukup lancar, dan kejahatan wali kota dipertontonkan pada semua orang. Wali kota yang melihat hal itu sangat terkejut. Ia pun langsung kabur dan mencari tahu siapa pelaku yang telah mempermalukannya. Di tengah situasi itu, Changsin mendatangi kantor wali kota untuk membuat kesepakatan karena musuh mereka saat ini adalah orang yang sama. Jadi kerjasama itu akan saling menguntungkan. Untuk part 2 cukup sampai di sini dulu ya. Tunggu part terakhir. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih.